Hai, gue Rega. Hai, gue Henry Pitai. Dan kita adalah Lulusan Micin. Di video kita kali ini, kita bakalan ngebahas apa nih, Ga? Sebenarnya kita akan menjelaskan tentang lulusan Micin itu sendiri dulu, Bang. Oh iya dong. Iya. Wajib dong. Karena ini juga perdana kan. Di lulusan Micin ini, kita bakalan ngebahas tentang apa-apa saja sih yang lagi trending dan yang lagi viral di generasi milenial tentunya. Kita juga termasuk milenial dan kita juga termasuk generasi Micin. Nah, ya, apalagi kita memang lulusan Micin. Iya dong, lulusan Micin. Soalnya dulunya kita juga pernah makan Micin kan gitu. Nah, harus makan Micin. Kalau enggak kita nggak bisa berkarya Nggak gitu, bisa Bang. berkarya. Karena kan banyak framing orang di luar sana itu generasi Micin itu identik dengan kemalasan. Kemalasan ya. Kalau makan Micin itu jatuhnya, waduh, udah males. Jadi kayak pembahasannya yang nggak dianggap orang itu memang nggak, ya apa sih, anak-anak banget loh gitu. Iya gitu. Bisa dikatakan generasi Micin ini perilakunya nggak jelas gitu, Bang. Iya sih, benar. Nah, kita coba untuk mematahkan gitu. Bukan coba untuk mematahkan sih. Kita coba membuktikan bahwasanya kita yang memakan micin atau mengkonsumsi micin itu, kita ya harus nggak boleh malas-malasan juga. Kita harus berkarya dan apa yang bisa kita lakukan pokoknya produktif gitu, Bang. Produktif ya. Tapi dalam pembahasan kita ini kita juga bukannya lebih ke makanan ya, bukan Iya, lebih ke lebih MSG, ke makanan. tapi lebih ke topik-topik kita itu memang topik milenial tentunya gitu. Topik-topik milenial, apa-apa aja sih yang dilakukan milenial, pokoknya seputar milenial gitu, Bang. Dan memang ringan kan, nggak berat-berat Nggak juga. berat-berat banget, gitu. Konten kita kali ini kita ngebahas apa nih, Ga? Mungkin pertama kita membahas tentang anak muda yang merasakan quarter life crisis gitu. Waduh, Quarter life crisis. quarter life crisis. Apa sih itu quarter life crisis gitu? Nah, sejauh yang gue pahami nih, Bang, Iya. kalau yang quarter life crisis itu kondisi di mana anak muda itu dia nggak tahu mau ngapain gitu, nggak tahu apa yang dilakukan untuk masa depannya. Oh, berarti maksudnya itu memang dia nggak tahu jalan arah untuk masa depannya Iya, atau gimana gitu, nih? Bang. Oh, kayak gitu ya? Rentang usianya itu sekitar 18 sampai 30 tahun itu nggak tahu mau kemana. Bahkan Oke. besok aja dia nggak tahu mau ngapain, Bang, gitu. Anjir. Nah. Berarti memang nggak ada planning atau gimana gitu, rencananya hilang gitu ya? Iya gitu, ya Blur nggak doang tahu gitu kan. Oke, Dia oke. nggak tahu mau ngapain. Dan gue juga pernah ngerasain kayak gitu, Bang. Tapi gue juga pernah sih. Tapi itu juga berkaitan dengan poster sih kalau menurut gue. Iya, Istilahnya benar kalau poster itu sepengetahuan gue memang di mana ajang untuk mencari jati diri. Ya, mencari jati diri. Nah, di quarter life crisis ini juga mencari jati diri sebenarnya, Bang. Ya. Tapi memang dia belum punya planning ya. Ya, belum punya planning. Nggak tahu dia mau kemana. Dirinya itu passionnya di mana sih gitu. Passionnya di mana? Iya sih, bener. Dan kadang kan anak milenial susah untuk konsisten, Bang. Udah ngerjain ini satu, kerjain lagi yang lain, kerjain lagi yang lain, mana mau bisa Iya sih, bener. sukses gitu kan. Sukses ya. Sedangkan kita dituntut untuk konsisten di satu bidang gitu. Satu kan. bidang Di gitu satu ya. bidang. Menurut lo itu pengaruh besar nggak sih terhadap kehidupan gitu? Pengaruh besar, Bang, karena apapun yang kita lakukan untuk besok kita harus sudah tahu gitu kan. Iya Kalau gue sih kayak gitu, Bang. Jadi malam itu misalkan dicatat gitu, Bang. Iya. Dicatat apa aja sih besok yang bisa dilakukan setidaknya produktif gitu. Oh, saya produktif. Nggak gitu ya. nongkrong-nongkrong aja gitu. Kayak nongkrong keluar terus dia cuma ini berkaitan juga dong, maksudnya ketika kita ngelihat orang nongkrong tapi dia main game gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya, bener banget, Bang. Karena nongkrong main game, quality time-nya nggak dimanfaatkan Nggak gitu kan. dimanfaatkan gitu ya. Udah tahu sekali-sekali ketemu. Masih juga main game kan. Iya. Banyak kan yang kayak gitu. Tapi kalau menurut gua lebih ke apa ya? Lebih ke memanage diri kali ya. Iya, memanage diri. Oke. Nah, gue juga mau nanya nih, Bang. Lu dulu kan pernah ngerasain quarter life crisis ini, jadi lu mau ngapain aja nggak tahu mau ngapain. Besoknya atau untuk masa depan lu nggak jelas gitu gimana. Waduh. Nah, lu yang lu lakukan apa gitu, Bang? Jujur kalau misalkan dulu gue punya pengalaman di mana ketika gue nggak tahu mau ngapain dan istilahnya gimana ya, kayak gue hidup buat apa sih gitu. Ya maksudnya gue
Pernah lu ngerasain bang? Pernah, maksudnya Aduh. gue mau ngapain gitu ya? Apa gue mendingan mati aja gitu? Jangan gitu juga Nggak dong, boleh Bang. kita juga. Iya. Iya, bener. Bahkan sampai di mana gue di sisi fase mau depresi gitu. Mau depresi gitu ya? Gue nggak punya tujuan hidup deh kayaknya. Iya. Dan apa yang harus gue lakuin? Ya caranya ya waktu itu gue memang mencari segala satu hal untuk meningkatkan produktivitas gue, dan di situ gue bisa memilih apa sih jalan tujuan hidup gue Iya, gitu. benar. Dan kalau misalkan itu juga nggak dapet bang sampai umur 30 tahun gimana dong bang? Nah. Karena kan banyak juga tuh yang nggak yang masih males aja, Males dia mau aja, kaya tapi mau kaya. masih aja tiduran di kosan atau di rumah kan, tujuannya cuma satu, dia mau kaya gitu bang. Iya, dia mau kaya tapi Nah, dia cuma tiduran, tiduran, rebahan, rebahan. geser kiri, geser kanan gitu ya. Iya, Karena iya. nongkrong, sono kesini kan. Usaha nggak ada kopi gitu shop, usaha nggak ada, kerjanya pacaran mulu kan. Pacaran mulu. Nongkrong di sini, ntar ada yang bening aja dikit. Anjir, gue juga sering kayak gitu sekarang masalahnya. Realnya emang kayak gitu. Emang kayak gitu, Bang. Tapi Bukan nyindir ya, enggak, Bang? bukan. Gue ngerti. Maksudnya itu kalau gue pacaran sekarang memang untuk meningkatkan apa ya, lebih ke membuat gue pribadi itu, ternyata gue bisa dikasih support Oh, gitu, support support system gitu kan. Jadi Udah. ya pacaran boleh sih ya. Pacaran boleh. Pacaran boleh, cuman ya nggak sekedar nafsu doang gitu ya. Iya, istilahnya memang untuk sebagai apa ya, memang ya setidaknya menyemangati gua gitu. Iya, Ya iya. kalau pacaran itu kan bukan hanya sekedar nafsu, sekedar memang untuk status hubungan aja, Iya, gitu. Tapi iya. memang untuk lebih tempat kita cerita juga. Tempat cerita, support system, dan Support system. kalau misalkan kita nggak ada tujuan, kan kita juga bisa cerita. Siapa Kita tahu juga dia ada ide atau apa gitu ya bang. Nah, bener tuh. Kayak gitu sih. Jadi kalau sama yang sekarang berarti support system banget ya bang. Alhamdulillah. Kalau dulu memang kurang support. Kurang support ya kalau dulu ya. Kalau Dan sekarang itu udah memang gitu ya. membuat gue lama wisuda. Alhamdulillah gue baru wisuda bulan Maret kemarin. Oh bulan Maret kemarin ya bang? Iya, Ya, alhamdulillah. Dan Jadi balik lagi nih bang ke quarter life crisis. Iya. Setelah lu menjalankan bulan Maret dan akhirnya lu diwisuda di bulan Maret, iya. pasti lu ngerasain gue mau ngapain lagi ya? Atau lu ya gue udah ada ini, mendingan gue tekunin aja deh ini, gue konsisten deh sama ini. Ya alhamdulillah gue udah planning juga. Oh udah planning. Yang pertama planning gue ya bikin konten sama lu. Ya kan iya dong. Ya setidaknya Iya. generasi micin atau lulusan micin itu kita produktif gitu bang. Harus produktif walaupun produktif. framingnya kita adalah generasi Micin, rebahan rebahan. atau males nggak jelas, dari sikap dan perilaku setidaknya kita produktif Iya, ya gitu. produktif. Nah balik di quarter life crisis lagi, gue pernah bang ngerasain itu bang. Nah, lu gimana tuh? Sampai mana sih cerita lu dan pengalaman lu? Nah lulus kuliah Desember 2020 Oke. dan setelah itu gue memutuskan, belum memutuskan sih, masih bimbang. Gue mau ke Jakarta gitu ya. Gue mau bangun karir sesuai dengan jurusan gue di situ. Oke. Tetapi ada beberapa hal pertimbangan. Apa tuh? Nah, pertimbangannya ada salah satu yang membuat gua pusing itu ya keluarga misalkan. Ngapain Oke. sih ke Jakarta ini orang-orang pandemi ini. Iya, sekarang memang lagi pandemi, Iya. soalnya susah juga. Tapi gua gitu. waktu itu ya pokoknya gua ke Jakarta deh. Mau ngapain aja gua pokoknya ke Jakarta. Hati gua bilang gitu, Bang. Nah, tapi pertanyaan gue gini, lu ke Jakarta, planning awal lu mau ngapain gitu? Ya mau kerja kantoran. Cuman ada juga sih masukan-masukan, lu ngapain sih kerja pulang pagi, Iya. kerja pergi pagi, Ah. pulang malam. Iya. Kayak gitu aja rutinitas lu. Asik. Iya kan gitu bang. Gitu ya. Gaji 5 juta dan lu jadi disuruh-suruh orang di situ. Mau ngapain gitu? Bahkan ada juga teman-teman yang bilang standar fresh graduate itu S2 malahan. Dan itu Wah. S1 nggak kepake sama S1 dia. nggak kepake. Dan itu buat gimana sih ini? Dan akhirnya gue memutuskan untuk menjalankan project ini lah bang. Iya. Setidaknya gue bisa kreatif deh pokoknya. Kalau sekarang kan pandemi juga kan. Pandemi, iya. Dan setelah gue pikir-pikir di pandemi ini gue yang di Jakarta aja pada pulang. Itu pertama. Yang kedua pas yang di Jakarta
dia resign, Oke. udah kerja. Oke. Sedangkan gue belum kerja, belum ada pengalaman. Yang udah ada pengalaman aja dia di cut gitu kan, Di-cut. diberhentikan, di PHK. Dan gue belum punya pengalaman bang. Dan di situ juga menjadi ketakutan sih buat gue. Dan setelah itu coba untuk bangun-bangun komunikasi sama senior-senior kan, sama teman-teman. Dan gue memutuskan untuk ini. Sebenarnya logis juga sih. Logis juga ya. Tapi memang kalau misalkan kita menjadi seseorang yang quarter life, apa tadi namanya? Quarter life crisis. Iya, quarter life crisis Iya. itu hampa sih kayaknya ya. Iya dong bang. Nggak ada planning. Nggak ada planning. Tujuan nggak jelas. Iya. Mau ngapain aja nggak Iya, tahu gitu. Nggak tahu. Kayak gimana ya? Gua untuk apa hidup sih gua? Bener kata lu tadi bang. Iya sih. Ya. Tapi kalau gue pribadi ya, kalau masalah hidup secara umum deh ya, Iya. tujuan hidup gue itu buat mati gitu. Iya. Oh, buat mati bang. Iya, Bang? tujuan hidup pasti mati. Tujuan hidup pasti mati. Kalau menurut gue ya, Iya. Tujuan mati untuk hidup. bukan. Maksud gue itu kenapa gitu ya? Pada dasarnya manusia hidup buat mati gitu. Mm-mm. Kalau menurut gue ya, dan itu memang ketika kita di dunia gitu ya, memang kita harus punya planning menjalankan dan membentuk kehidupan itu dulu sebelum kita mati gitu. Oh. Dan ya di sanalah kita mencari kita udah siap belum sih buat mati gitu. Iya, Apa iya. sih yang kita bawa buat mati? Nah itu tadi. Nah, itu tadi. Kalau misalnya kita nggak siap, otomatis ya berarti memang nggak ada planning gitu, nggak mau ngapain gitu. Iya. Berat bos. Berat. Berat. Bahasanya bagus. Nah cuman kalau gue berpikirnya kayak gitu sih, maksudnya logikanya kayak hidup buat apa sih? Buat mati lah. Ya, Bener juga sih bener bang. juga. Tapi jujur ya, gue nggak ngelihat yang krisis quarter life itu memang, apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Iya. Kalau nggak punya planning, gue ngerasa kayak ini kayak gue dulu nih gitu, nggak Iya, tahu mau ngapain gitu, disuruh kuliah cabut. Ya itu juga termasuk Iya, gitu kan. termasuk. Dan terus disuruh ini disuruh itu tapi nggak jadi. Iya. Dan bahkan lebih parahnya ketika dia punya planning, ya planning doang jadi kagak Jadi gitu. kagak, Iya. nggak berani untuk terjun. Terjun. Udah sih kalau udah ada planning langsung Iya. aja gas. Gitu Gas kan. aja gitu harusnya. Berhasil nggak berhasil nanti evaluasi lagi. Evaluasi lagi. Kalau gue sih kayak gitu bang, ada planning jalanin, kalau rasanya nggak memungkinkan Iya. ya sementara atur strategi lagi gitu Atur kan. strategi lagi. Ibarat catur lah. Iya, catur. Jadi bang, sebenarnya kalau yang quarter life crisis ini sebenarnya banyak juga faktor yang mempengaruhi itu. Banyak sih Banyak sebenarnya. kan? Dari faktor lingkungan, Lingkungan, faktor keluarga mungkin. keluarga bisa bang, Bisa. Tapi nggak serta merta juga bang. Kita harus punya strategi juga untuk mengatasi itu. Nah, coba deh, strateginya kayak gimana tuh? Iya, kalau pasti gua- yang nonton juga Yang pasti nonton pasti teman-teman juga pengen tahu pengen gitu. tahu ya. Nah. Mungkin yang pertama itu lu harus jadi diri lu sendiri bang. Oke, jadi diri lu sendiri. Ya, yang pertama. jadi diri lu sendiri ini, misalkan orang berhasilnya di sini, ya lu jangan ngikutin gitu. Oke. Lu harus tanyain diri lu juga. Berarti Lu harus konsisten syukur gitu. konsisten dengan itu ya? Iya. Oh, oke. Kalau misalkan lu nya ngikutin dia dan lu nggak berhasil, coba evaluasi lagi gitu. Coba evaluasi. Evaluasi. Pasti ya ikhtiar nggak akan mengkhianati hasil lah bang. Oke, benar. Pokoknya jangan pernah menjadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Oke, yang kedua apa? Yang kedua. Pokoknya yang kedua lu harus berani melakukan hal-hal yang sudah lu planningkan, yang udah lu rencanain bang. Oh, oke. Menurut gue sih gitu. Karena kalau misalkan udah ada planning nggak direalisasikan, ya Percuma. sia-sia ya. Iya, sia-sia planningnya. Benar. Bahkan besok pagi lu harus ada planning mau ngapain gitu. Ya, minimal nih ya, Minimal. bangun pagi. Bangun pagi jam segini. Gitu. Terus habis gosok gigi Iya. mau ngapain lagi gitu, mau mandi gitu, Iya, harus lebih diplanningkan. detail kan. Lebih keren kan. Tapi bahasan bangun pagi ya, Ya. kebanyakan kalau anak-anak zaman sekarang, termasuk gua sih, Iya. bangun pagi itu lihat HP dulu. Lihat. Lah bener kan? Iya, bener. Pasti lihat HP dulu. Pasti gitu. dong. Ya gue juga nggak munafik juga pasti Nggak gue lihat munafik HP juga, gitu lihat kan. HP dulu. Ya istilahnya ya gimana ya? Di zaman sekarang ya
sosial media memang benar iya, benar. berpengaruh sih di kehidupan gue juga memang. Tapi alhamdulillah gue sampai sekarang kalau masalah media sosial nggak menutupi buat lingkungan sosial gue yang real Iya. gitu, yang real life gitu. Nah oke, terus yang ketiga apa nih? Yang ketiga pokoknya lakukan hal-hal yang produktivitas. Oke, Produktivitas ya. maksudnya ini bermanfaat dan lu seneng melakukannya bang. Itu yang paling penting bang. Karena banyak tekanan-tekanan yang nantinya buat kita nggak nyaman perihal gitu. nyaman sebenarnya kan bisa diciptakan. Cuman ya kalau kerja harus jangan jadikan beban. Kalau itu membuat lu nyaman ya terus aja. Terus gitu. aja gitu ya, ngapain di tunda juga. Nah sekarang coba gue tanya bang. Hmm. Lu milih gaji kecil tapi lu nyaman. Gaji kecil tapi nyaman. Ya. Satu lagi? Pilihan? Gaji besar gak nyaman. Nah, Kalau jadi gue mana lu, sih Bang? lebih ke gaji kecil tapi nyaman. Gaji kecil tapi Tapi nyaman. Iya, gue juga lebih cenderung ke situ sih bang. Soalnya gini, kalau misalkan gaji besar tapi kita nggak nyaman di circle pekerjaan kita itu, di lingkungan pekerjaan kita itu, ya otomatis ya gue nggak bakalan ikhlas ngelakuinnya Iya, benar, gitu. benar. Dan ujung-ujungnya apa ya nggak sampai pada tujuan pekerjaan gue Nggak gitu. optimal lah Nggak emang. optimal Nggak gitu. optimal. Dan Tapi kalau bisa, istilahnya kalau realistis gue ya, kalau misalkan nyaman dan gaji besar ya udah Iya. ajar. tapi enakan kayak gitu bang daripada cash gitu kan. Akhirnya nggak malas-malesan gitu kan. Malas-malesan jadinya. Tapi memang kehidupan itu memang kita butuh dorongan, satu Ya. objek buat mendorong kita ya. Nah terus yang keempat apa nih? Kalau menurut gue gini sih, yang keempat dari gue, buanglah energi pada tempatnya. Gimana tuh bang? Maksudnya buang itu- energi pada tempatnya. Iya. Biasanya buang sampah pada tempatnya. Buang energi. Gue gak beda ya, maksudnya Iya, ini loh, beda. maksudnya dari artian buang energi pada tempatnya, lo nggak harus nyanyain energi lo buat hal yang sia-sia gitu. Iya. Ya istilahnya kalau misalkan lo suka dengan hal itu ya udah lo buang aja energi lo ke sana gitu. Iya. Ngapain lo buang-buang energi pada hal-hal yang nggak penting gitu. Iya. Lebih ke gitu sih. Selagi bahagia gitu. Ini selagi bahagia gitu, dan lu juga harus ikhlas menjalankan itu dengan membuang energi itu tadi gitu. Contoh gini nih, kita sekarang bikin video, gue ikhlas dan gue buang energi gue ke sini. Ya. Daripada gue tidur di rumah, energi gue kesimpan, nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Ya benar-benar. Kayak gitu sih. Berarti lu lebih memilih karya dulu daripada uang gitu ya, Pak? Iya. Karena gini, karya, setelah gue selesai bikin karya, nah nanti otomatis value gue meningkat, nilai dari sisi gue itu meningkat, atau nilai dari karya gue semakin meningkat, ya profit mah bonus. Iya. Istilahnya jenjang karir kan juga bakalan kebentuk di sana gitu. Iya, benar. Kayak gitu loh. Jenjang karir itu kan bukan hanya kita bekerja di perusahaan, tapi kita juga ketika kita menjadi seorang entertain atau apalah, content creator apalah itu gitu. Iya. Pasti juga punya jenjang karir. Iya. Gitu. Pasti merintis juga. Merintis. Pasti ngerasain gembel Ngerasain juga. gembel juga. Sekarang gue jadi gembel. Kalau gue nggak jadi gembel tuh nggak bakalan Nggak ikutan. bakalan di sini juga Iya, ya. nggak bakalan di Sama, sini sama. gitu bener. Kalau nggak, gue juga kalau nggak gembel nggak bakalan ketemu. Selamat datang di gembel. Mungkin itu Bang yang jadi solusi, bukan solusi sih. Bukan solusi juga Bukan sih. menggurui juga nih teman-teman Bukan di rumah, menggurui. tapi Istilahnya lebih ke cuman sharing gitu sharing kan. gitu, Setidaknya dan- kita pernah ngalamin itu ya Bang. Nah. Dan apa sih yang kita lakukan ketika kita mengalami itu Nah, gitu. gitu. Dan pengalaman itu memang adalah sebuah informasi yang sangat berharga bagi kita. Wis. Kenapa? Ya memang kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol sama orang ya pasti berdasarkan pengalaman gitu. Iya. Kalau nggak berdasarkan pengalaman ya Bullshit. bullshit, dong. buktinya Iya. mana gitu. Buktinya? Nah, Ngomong doang lu banyak hasilnya bacot, pas gitu kalau kan. misalkan kita ngelihat hasil, otomatis kita bakalan bisa ngelihat dari satu sisi pengalaman dia gitu. Ya, benar. Misalkan gini, kita ngelihat perusahaan dengan gedung tinggi. Pengalamannya apa ya? Pengalamannya mereka bikin gedungnya itu dari bawah. Ya. Nah, kenapa Fondasi bisa gitu. Fondasinya. Kita kan bisa ngeliat, wah gedungnya bagus nih. Pengalamannya apa ya? Pengalamannya dari fondasinya, Ya. terus dari bentuk desainnya, terus sama istilahnya apa ya? Bahan bangunan yang digunainnya apa gitu. Proses dong jadinya. Ya, harus gitu. berproses dulu. Tapi juga ada beberapa juga sih teman gua yang berpikiran,
proses itu bullshit katanya. Hasil akhir yang dilihat gitu. Hasil akhir yang Iya, dilihat tapi gitu. kita nggak bakalan bisa memungkiri kalau menurut gua. Kalau ada hasil akhir pasti bakalan ada proses. Iya bener. Ya kalau nggak ada Setuju. proses gimana cara mau bikin hasil akhir coba? Iya. Yang gitu. Gitu. Tapi gue salah satu orang yang menghargai proses sih bang, Iya, karena benar. dari nol itu sampai kita di atas bisa kita menceritakan hal-hal Hal-hal itu tadi. kegembelan yang Kegembelan pernah kita kita. lalui gitu. Ya kalau gue pribadi sih minimal gue bisa ceritain ke anak-anak gue nanti gitu. Iya bener. Minimal kalau misalkan gue punya anak. Emang kapan nikah bang? Jangan kapan. Gue baru lulus kuliah. Terus gue gitu juga. Iya kan istilahnya berangan-angan dulu nggak apa-apa sih. Berangan-angan. Itu sih kalau misalkan dari gue. Ya, menurut lu gimana nih quarter life crisis ini? Ya laluin aja sih, nggak usah takut juga. Nggak Dan takut lu harus juga, ada, ya. ada planning, lu harus gerak dan lu harus puter otak. Putar otak benar-benar. Gerak dan puter otak, udah itu aja. Apa yang mau lakuin, catet. Lu mau impian apa, catet. Benar-benar. Lu umur segini harus jadi ini, lu umur segini harus punya ini. Iya benar. Setidaknya 1 minggu ini lu mau ngapain? Impian lu apa? Misalkan lu mau beli celana kayak, mau beli baju kayak, dan itu kan impian. Ketika impian itu tercapai dengan hasil keringat lu sendiri, lu bangga pasti kan? Iyalah, apalagi kita beli celananya itu pakai duit kita sendiri. Nah iya itu. Nah, itu dia tadi gitu. Makanya untuk mencapai itu semua kita harus melalui proses gitu bang. Proses. Nggak ada sih yang instan, karena kan generasi micin atau generasi milenial kan banyak yang instan. Benar sih banyak yang instan, benar. cuman pengalamannya kalau menurut gua sih kurang lah kalau langsung naik ke atas Langsung gitu bang. naik, Harus iya. harus ada dari nol dulu. Dari gitu. nol dulu. Dan itu memang generasi micin yang gue lihat itu sekarang, mereka memang suka yang instan. Tapi kita juga harus tahu yang instan ini efektif apa enggak. Iya Itu bang. sih, Karena gitu. kan ada efektif dan efisien juga. gitu kan. Nah, iya. Kalau misalkan efektif dan efisien, ya kenapa tidak Iya. gitu. Tapi kalau memang tidak efektif, ya udah nggak usah dilakuin. Berarti sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, itu tadi. Cakep. Cakep. Mungkin sharing kita kali ini sampai di sini dulu aja ya bang. Itu. Tapi ingat ya, kita bukan menggurui di sini. Kita cuma memberikan bentuk pengalaman dan juga ya apa yang kita tahu aja gitu. Iya benar. Dan kita juga sharing-sharing, dan kalau teman-teman juga pernah merasakan dan pernah melaluinya, ya jangan lupa di kolom komentar cerita gitu kan. Iya, asik. Dan orang cerita aja di kolom komentar, gak apa-apa. Udah kayak YouTuber nih. Oke, Udah. sekian aja dari kita. Gue Hendrik Pitoy. Dan gue Rega Dwi Putra. Oke, see you next time. Bye.